kota daerah yang belum ada sinyalnya, pas banget kita kedatangan tamu spesial. Ini adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Bapak Anang Latif. Halo. Apa kabar, Pak? Pak. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Pak? Silakan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kabarnya sekarang dari Kominfo ada terobosan baru. Ya, ini memang di era pemerintahan Presiden Jokowi JK ini kan dikenal namanya Nawacita. Nah, nomor 3 ini salah satunya membangun dari pinggiran. Langsung Pak Rudiantara ini memerintahkan kami bagaimana telekomunikasi pun ya sebagai salah satu infrastruktur yang vital ya bisa dimulai dari pinggiran. Jadi nggak hanya Jakarta, Jawa, Jakarta, Jati, betul. semuanya dapat tuh ya? Semuanya dapat, walau itu di daerah-daerah terpencil, daerah 3T itu ya. Dan daerah perbatasan itu terperhatikan. Pak, alasannya membuat hal tersebut, Pak, apakah memang itu buat pemerataan atau untuk apa ya kepuasan masyarakat lebih merata atau gimana alasannya? Ya, kita ikuti perkembangan ya saat Ya. ini memang Mas Anjas juga mendalami TIK ya. TIK ini sudah menjadi bagian kebutuhan dasar dari manusia. Nah itulah kenapa ketika kami coba datangi daerah-daerah tertinggal di Papua, mereka bilang, Pak, kami ini belum merdeka secara sinyal. Kami itu tidak bisa merasakan seperti ketika kami ke Jawa, kita bisa lihat apapun dari handphone dengan sinyal 4G. Kami kapan kebagian gitu. Nah, tapi daerah mana aja nih selain Papua yang Anda kan mengatakan tadi 3T kan? Ya, 3T terdepan, terluar, tertinggal ya. Sebenarnya ada peraturan presidennya. Nah inilah kami, karena infrastruktur TIK ini itu berbeda dengan infrastruktur lainnya ya. Kami sifatnya lebih instan ya. Karena kalau mungkin jalan mereka harus merencanakan dengan baik, mungkin baru setahun bisa terjadi. Tapi untuk TIK kami tinggal koordinasi dengan Pemda setempat bagaimana mereka menyiapkan lahan ya. Itu cepat sekali, mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan itu sudah tersedia. 2 bulan, 3 bulan? Iya, Udah sinyal jadi? sudah tersedia. Maksudnya untuk membuat Untuk membuat seperti ini. dalam waktu 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan, 3 bulan bisa tersedia. Cepat sekali. Ya, relatif itulah berbedanya TIK ya. Karena kami dalam untuk lokasi yang sangat terpencil ini, kami menyiapkan listrik menggunakan solar panel matahari. Dan ini progresnya sudah sampai mana, Pak, untuk memajukan daerah 3T ini? Udah sampai mana gitu, Pak? Jadi kami identifikasikan di Indonesia ini ternyata waktu di awal 2016 itu ada 5.000 desa yang belum terima sinyal sama sekali. Nah kami mencoba di awal 2016 itu hingga kini baru terbangun 1.000 lokasi. Sehingga PR kami di 2019-2020 ini melengkapi hingga 5.000 desa. Ya. Itulah kenapa kami mengupayakan target itu tercapai di akhir tahun 2020. Tunggu sebentar, saya agak bingung tadi. Jadi tahun 2020 satu Indonesia? Seluruh desa. Seluruh desa? Nah, di Indonesia target kami sudah bisa terima sinyal. Seluruh desa di Indonesia Ya. sudah bisa terima sinyal. Ya. Nah, Pak, saya pernah dengar istilah tol langit. Waduh. Tol langit itu sebenarnya apa sih penjelasannya? Tol langit ini sebenarnya perumpamaan untuk sebuah sinyal. Nah, sama seperti transportasi ya. Ada tol darat, sama seperti di maritim ada tol laut. Ada jalan tol informasi yang kita istilahkan tol langit. Karena sinyal seumpamanya datang dari langit ya, dari menara misalnya, karena dari atas. Nah ini yang kita siapkan ya dengan proyek-proyek pemerintah untuk menghubungkan dari barat, tengah, dan timur menjadi satu kesatuan. Sehingga lebih dari 500 kota kabupaten ini terhubung dengan namanya jaringan serat optik. Karena jaringan serat optik ini syarat untuk mendapatkan sinyal kenceng tadi. Tapi sejauh ini Pak, apakah tujuannya sudah tercapai gitu Pak? Target masih belum tercapai karena itu di akhir tahun 2020. Tapi di awal ini kami baru membangun dengan kualitas 2G ya. 2G ini artinya mereka bisa komunikasi mungkin kalau chat itu teks masih bisa. SMS lah ya. SMS, chat pakai aplikasi masih bisa. Nah, 3 bulan mereka senangnya tuh cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, Pak kita minta 4G dong gitu. Nah akhirnya kami menyiapkan sebuah program yang bagaimana nanti ke 5.000 yang kami bangun ini sudah 4G. 4G semua. Oke, baik, pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan saya pribadi Pak.
5G kapan di Indonesia, Pak? Aduh. Wah, Ini semuanya. sebenarnya pertanyaan apa Mas Dedi ini bukan di Indonesia tapi di dunia kapan. Nah, jadi banyak operator ini masih mencoba ya Karena saya dengar udah ada yang mencoba. ya gitu, betul. Tapi secara komersial belum ada. Nah, Nah, secara komersial artinya secara bisnis untuk bisa jadi uang itu belum ada case yang contoh di dunia ini. kenapa? Karena Terlalu mahal? 5G dan 4G itu berbeda. Kalau 4G itu untuk mobility kita, kalau 5G itu lebih kepada industrial. Jadi bagaimana kita robot-robot ini bekerja secara online ya, mobil bisa bergerak Wah, enak tanpa Betul. supir. Nah itu kan Ya. bukan keperluan pribadi kan, personal kan. Iya. Jadi ini teknologinya benar-benar beralih untuk masif secara industri. Oh, oke. Terima kasih banyak, Pak. Puas saya dengan jawabannya. Baik, iya. Itulah dia ya. Jadi maksudnya memang hari ini menarik sekali. Tadi kita kedatangan seorang pianis Pianis muda. dengan low visionnya, Low vision, ya. ya kan? Anjas. Anjas juga yang menciptakan aplikasi-aplikasi dengan kebutuhan khusus bisa seperti itu. Terus tadi udah kemana aja? Satu Indonesia. Madinah. Satu Indonesia sinyal udah makin Rencananya bagus. ya. Dan ini juga sama bahwa sinyal di Indonesia itu memang ya kita nggak bisa bohong lah bahwa kita negara berkembang, betul Pak ya. Tapi bukan artinya kita tidak terus berusaha untuk memakmurkan masyarakat kita. Ya, kan? pasti. Karena kebanyakan yang kita lakukan adalah komplain. Jadi orang tuh kebanyakan komplain tapi tidak bertindak dan tidak berbuat. Jadi mungkin mulai sekarang kita belajar untuk apapun juga, untuk pemerintah juga dan sebagainya. Ketika kita melihat pemerintah kita juga gitu ya, mungkin kita harus belajar jangan terlalu banyak komplain, tapi mulai berbuat apa yang bisa kita buat. Iya. Itu menurut saya. Dari Corbusier, Fandi Gasani, Rico Ceper, Hitam Putih. Koko Ardiansyah, siswa SMA viral peroleh tugas istimewa dari Presiden. Angkos Kurnia dan Endah Juwita, pasangan lansia yang aktif mendaki menikmati alam Nusantara. Hitam Putih, jejak kisah Nusantara, Selasa 20 Agustus live jam 6 sore, hanya di Trans 7.